Rasulullah menyatakan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya inilah yang punya pengaruh besar. Rasulullah menyatakan kedua orang tuanya inilah yang akan menjadikannya Yahudi, yang akan menjadikannya Nasrani, bahkan menjadikannya Majusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita kembali lagi ke channel kita sama-sama, yakni Close the Book. Dan kesempatan kali ini alhamdulillah sudah bersama kita narasumber yang Masya Allah luar biasa. Dan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pendidikan ya, dan mungkin bisa diikutkan juga nanti terkait dengan parenting. Jadi tema kita pada hari ini insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan pendidikan anak di dalam Al-Quran. Dan insya Allah bersama narasumber kita, yakni sudah ada di depan saya, Al-Ustadz Malik Ibrahim LC. Masya Allah, ini beliau. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini Ustadz Malik Ibrahim. Nanti kita akan ngobrol bersama beliau berkaitan apa itu pendidikan anak di dalam Quran, bagaimana orang tua atau kita semuanya bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan dasar yang ada di dalam Al-Quran. Baik, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu dengan beliau, Al-Ustadz Malik Ibrahim Gaib. Ustadz Malik, tafadhol Ustadz. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Malik Ibrahim. Saya asli Putra Bogor. Juga kegiatan sekarang alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi salah satu pimpinan di Pondok Pesantren Darul Mizan Bogor, tepatnya di Tanjolaya. Ya. Untuk kegiatan sehari mungkin selain di Darul Mizan juga mengajar di beberapa lembaga pendidikan, juga di Yayasan Bakata, juga sambil ada sedikit usaha di bidang peternakan. Oke, baik, Masya Allah, ini beliau insya Allah sudah ini ya, pemirsa sekalian, pendengar sekalian, beliau insya Allah sudah lama di dalam bidang pendidikan. Jadi tema yang kita bahas kali ini mungkin sesuai dengan apa yang beliau geluti, dan insya Allah semua kita nanti bisa mengambil banyak pembelajaran atau banyak ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Baik Ustadz Malik, tema kita itu adalah pendidikan anak di dalam Al-Quran Ustadz ya, pendidikan anak di dalam Quran. Mungkin pertama yang harus kita ketahui Ustadz, biar para pendengar dan pemirsa dan sahabat-sahabat daripada Close the Book ini tahu, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Ustadz, yang dimaksud dengan pendidikan anak di dalam apa itu namanya, di dalam Al-Quran itu apa sih Kak? Pendidikan itu sendiri kan adalah sebuah usaha sadar ya, dan terencana untuk mewujudkan ya suasana belajar, juga proses pembelajaran ya, agar peserta didik itu bisa secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kemudian dalam pendidikan itu sendiri, kalau dalam Islam tujuan utamanya adalah mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Tujuan utamanya itu adalah mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah, juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan utama dari dalam pendidikan Islam, seperti itu. Kemudian juga saya mengutip salah satu ulama ya dalam bidang pendidikan Islam itu, Syekh Naqib Al-Atas. Itu beliau mengatakan pendidikan itu ada suatu proses ya, proses penanaman sesuatu ke dalam diri manusia. Berarti kan ada prosesnya. Bisa dibilang proses itu adalah caranya, metodenya. Kemudian sesuatu itu berarti hal yang akan diberikan kepada objeknya. Objeknya adalah peserta didik. Dan
Maka tiga ini harus ada dalam pendidikan seperti itu. Oke. Ini mungkin salah satu jadi alasan kenapa di dalam syariat atau di dalam Quran itu memberikan sebuah perhatian yang besar gitu saja terhadap pendidikan seorang anak gitu. Mungkin karena ya tadi mungkin antum sampaikan bahwasanya awal atau muara ya atau akhir daripada sebuah pendidikan itu adalah bagaimana seorang hamba atau kita itu ya mampu bertakwa lah atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sama tadi ya. Kalau antum sampaikan setinggi apapun kalau kita berpendidikan tapi justru muaranya justru malah kita jauh kepada Allah. Betul. Itu mungkin malah ya bisa dibilang gagal pendidikan. Tidak berpendidikan ya. Karena semakin orang berpendidikan tentu dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Masya Allah gitu. Tapi kalau ini ada nggak sih perintah-perintah di dalam Al-Quran atau ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sebetulnya menjadi dasar utama untuk pendidikan anak di dalam Al-Quran ya Zat? Karena kan kita tahu ya sekarang Masya Allah orang tua sekarang itu kan mereka dengan banyak kondisi yang luar biasa gitu agar yang mendengarkan di sini mungkin biar mereka itu lebih tahu gitu loh apa sih dasar daripada pendidikan anak berdasarkan dengan praktik Al-Quran itu tadi saya. Yang menjadi landasan utama diantaranya adalah firman Allah dalam surah At-Tahrim ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah." Yang artinya wahai orang-orang beriman, jagalah keluarga. Jagalah keluarga kalian ya, dan jagalah pertama diri kalian. Allah menyatakan ku anfusakum, jagalah diri. Kemudian wahlikum dan keluarga. Keluarga itu kan mencakup anak, kemudian istri, ya itu termasuk keluarga. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Yang mana dengan cara mendidiknya. Maka para ulama mengatakan ayat ini adalah dasar utama dalam pendidikan anak ya. Keluarga juga termasuk anak di dalamnya. Ya. Kemudian salah seorang sahabat itu mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, alimu anfusakum wa ahlikum al khaira wa addibuhu. Ajarilah ya diri kalian dan juga keluarga kalian kebaikan. Kemudian ajarilah mereka adab, addibuhum. Sehingga makna ayat ini menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka itu adalah dengan mendidiknya. Mendidik seperti itu. Juga ada bagaimana Allah berfirman ketika mengkisahkan Luqman Hakim, ketika dia berwasiat kepada anaknya. Ya, bagaimana Luqman mengajarkan anaknya ataupun mengarahkan anaknya. Yang utama adalah tidak menyekutukan Allah. Di situ ada pendidikan tauhid. Kemudian juga bagaimana mengajarkan agar mengamalkan apa yang Allah perintahkan, melaksanakan sholat, gitu kan. Juga bagaimana Luqman mengajarkan anaknya untuk tidak bersikap sombong. Itu pendidikan karakter. Itu ayat-ayat yang menjadi landasan dalam pendidikan. Berarti kalau mengambil tadi bahwasanya yang di dalam Al-Quran contoh yang tadi Luqman Al-Hakim berkaitan dengan pendidikan anak begitu. Seorang ayah atau seorang orang tua kepada anaknya. Hal ini ditunjukkan bahwasanya peran orang tua sebagai pendidik pertama mungkin bagi anak itu bukan cukup lagi tapi sangat besar tadi ya. Nah kalau pandangan Hansun peran orang tua sendiri tadi ya. Sesuai tadi dengan yang antum sampaikan dari kisah daripada Luqman Hakim kepada anaknya gitu. Itu peran orang tua terhadap pendidikan terhadap anaknya itu sebesar apa sih Tat?
Peran orang tua itu sangat besar, baik ayah ataupun ibu. Maka keduanya ini itu berkolaborasi dalam pendidikan anaknya. Bahkan di dalam ayat tadi Allah itu kan mengkhitab ataupun berbicara kepada semua orang-orang yang beriman, ya, kemudian untuk menjaga dirinya dan anaknya. Berarti kalau menjaga dirinya, siapapun, baik yang punya anak, yang tidak, baik yang masih single ataupun yang sudah berkeluarga, itu harus. Menjaga anak berarti orang yang sudah berkeluarga kemudian memiliki anak, itu kan berarti kewajiban orang tua. Juga di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu menyatakan bahwa setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini suci dalam arti mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Jadi setiap bayi yang lahir, baik lahir dari rahim muslim ataupun non muslim, itu hakikatnya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan. Karena ketika jauh sebelum proses kelahiran tersebut, itu Allah telah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala. Ya. Apakah aku Tuhanmu? Iya. Sehingga Rasulullah pun menyatakan setiap bayi yang lahir itu berada dalam keadaan suci fitrah. Maka Rasulullah menyatakan fa'abawahu, maka kedua orang tuanya inilah yang punya pengaruh besar. Rasulullah menyatakan kedua orang tuanya inilah yang akan menjadikannya Yahudi, yang akan menjadikannya Nasrani, bahkan menjadikannya Majusi. Gitu. Jadi Rasulullah ingin menerangkan, menitik beratkan peran orang tua. Sebenarnya bukan hanya orang tua ya, lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Berarti kalau punya peran yang besar begitu Sat ya, seorang tua terhadap anaknya. Tapi kalau boleh tahu Sat ya, apa sih sebetulnya pendidikan utama gitu Sat, sebagai seorang orang tua yang harus diajarkan setidaknya kepada anak? Karena kan sekarang mungkin beberapa sekolah mungkin kan banyak ya Sat ya, ada preschool, artinya anak yang masih umur bahkan 2-3 tahun itu sudah masuk sekolah gitu loh. Artinya banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya dan lain sebagainya sampai nanti menjelang masuk TK atau SD dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk orang tua sendiri nih Sat, apa sih pendidikan utama atau pendidikan pertama yang harus setidaknya diberikan orang tua kepada anaknya itu Sat? Dalam rangka tadi Sat ya, implementasi daripada Quran surat At-Tahrim tadi. Itu apa Sat kira-kira Sat? Yang pertama yang harus dikenalkan oleh orang tua kepada anaknya adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah sebagai Tuhannya. Ya, sehingga fitrah yang ada, yang mana ketika bayi tersebut lahir sudah memiliki fitrah itu terjaga. Tidak rusak oleh lingkungan. Gitu. Karena salah satu wasiat pertama Luqman kepada anaknya pun, ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Ya, sesungguhnya musyrik atau menyekutukan Allah itu ada sebuah kezaliman yang sangat besar. Ya, jadi yang utama adalah menekankan ataupun mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Kemudian juga mengenalkan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, mengenalkan ajaran-ajaran Islam, gitu kan. Bahkan ada dalam sebuah nazam ya, kitab akidah, itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Gitu kan, mengenal para nabi ya dengan sifat-sifat, minimal kalau nabi yang 25 itu. Kemudian mengenal malaikat yang 10, ya minimal yang 10 itu dengan tugasnya. Itu ada sebuah kewajiban utama seorang muslim untuk mengenal bagaimana seorang muslim itu akan benar-benar menghamba kepada Tuhannya ketika dia tidak mengenal Tuhannya. Jadi jangan sampai dia
melaksanakan ibadah itu hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai ya memang kalau awal-awal memang ada paksaan, apalagi anak gitu kan, disuruh sholat di samping orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya ruku atau sujud, anaknya sudah ada di atas pundaknya gitu kan. Nah, cuman kan ketika dikenalkan bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah SAW, maka anak pun insya Allah akan mulai memahami dan mengenal Tuhannya. Oh, bisa. Itu berarti dasar utama gitu ya sebagai seorang apa itu namanya orang tua lah gitu untuk mengajarkan anaknya. Berarti di situ Sat, ada sebuah kewajiban bagaimana seorang tua itu setidaknya mungkin menguasai Sat, dasar-dasar daripada ilmu pendidikan. Karena kan tentu ya orang mengajarkan ma'rifatullah atau orang tua mengajarkan ma'rifatullah kepada anaknya. Tapi di satu sisi bagaimana dia bisa mengajarkan kalau orang tuanya sendiri nggak paham gitu Sat. Ini kan yang banyak terjadi saat itu. Akhirnya anak-anak itu apa ya nggak mendapatkan haknya atau bahkan setelah beberapa tahun mereka betul-betul baru tahu semua itu ketika mereka masuk atau berada di dalam bangku sekolah mereka. Bahkan di bangku sekolah pun ya dalam tanda kutip yang umum, mereka akhirnya tidak dapat secara spesifik lah terkait dengan ma'rifatullah atau hal-hal dasar berkaitan dengan tauhid tersebut. Nah, pertanyaan saya Zat, dan mungkin ini banyak pertanyaan daripada teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang mendengarkan, bagaimana kalau seumpamanya orang tua itu tidak paham gitu Zat, atau tidak tahu, karena kan sekarang banyak setelah orang tua ya udahlah punya anak ya udah nanti nunggu inilah masalah pembelajaran itu biar nantilah di sekolah dan lain sebagainya. Itu gimana Sat solusinya Sat kira-kira? Jadi memang yang utama yang mengajarkan itu yang untuk ma'rifatullah itu adalah orang tua, karena orang tua itu yang menjadi suri tauladan utama, karena kan anak banyak tinggal di rumah. Benar. Di sekolah itu hanya beberapa jam saja. Ketika sekolah libur lama nggak ini kan, maka orang tua itu menjadi suri tauladan yang akan dicontoh oleh anaknya. Bahkan di dalam syariat Islam itu disunnahkan ketika anak lahir untuk dikumandangkan azan. Ya meskipun yang mengumandangkan siapa saja, cuman kan biasanya orang tua yang punya peran gitu kan. Gitu. Cuman repotnya nanti kalau orang tuanya mohon misalkan bapaknya boro-boro azan sholat aja gitu ya. Ya mungkin ya kalau dia muslim mungkin ya bisa lah mungkin azan hanya meskipun pelafazannya kurang fasih gitu ya, kurang ini gitu. Akan tetapi ketika memang misalkan orang tuanya itu benar-benar tidak ngerti tentang agama, maka orang tuanya itu bertanggung jawab untuk mencarikan guru untuk anak ya. Wajib ketika dia tidak mampu untuk mengajarkan anaknya, dia wajib mencarikan guru, kemudian anaknya belajar dengan guru tersebut. Kemudian ya orang tuanya pun ya wajib untuk memberikan misalkan hak guru tersebut. Ya, hak guru tersebut dia berupa materi ataupun penghormatan dan yang lainnya. Jadi ketika orang tuanya memang sudah tidak ngerti, kemudian anaknya dibiarkan begitu saja, tidak. Dia bertanggung jawab dengan mencarikan guru seperti itu, sehingga anaknya mendapatkan haknya. Dan itu bukan berarti mentang-mentang orang tua nanti ini sudah dapat guru kemudian dia lepas tangan, enggak juga. Oh iya, harus tetap dikontrol. Betul. Gitu. Ini yang jangan salah ya. Wah, kemudian nyari guru setelah itu orang tuanya lepas tangan. Kan saya udah bayar guru lah yang sebagainya gitu. Tetap harus dikontrol dan sebagainya Oke. Karena nanti orang tua itu akan diminta pertanggungjawaban ya di hadapan Allah. Apakah dia sudah mendidik anaknya ataupun tidak. Kalaupun misalkan orang tua, kan ada juga kasus seperti ini. Orang tuanya itu soleh ya. Kemudian didik anaknya pun lumayan keras gitu. Artinya untuk
beribadah kepada Allah, mengenal Allah, ngaji. Cuma kan ya ada anak yang kalau bahasa Sundanya ngelayet gitu ya, nakal gitu kan. Disuruh orang tuanya ngaji malah kemana gitu kan. Kalau misalkan orang tuanya sudah berusaha kemudian ternyata hasilnya tidak ya seperti yang diharapkan, ya maka terbebas dari tanggung jawab. Cuman kan pasti hati orang tua itu akan merasa, kok anak saya seperti ini, anak saya seperti ini. Nah, maka bisa juga dibantu dengan doa. Jadi pendidikan anak itu dimulai dari jauh sebelum anak itu lahir. Dimulai dari, kalau dalam hadisnya Rasulullah itu bersabda, ikhtaru linutfikum al-mawadhi'a as-salihah, makna. Jadi carilah untuk nutfah kalian, untuk mani-mani kalian itu tempat-tempat terbaik untuk menitipkannya. Artinya apa? Memilih pasangan. Ya. Baik laki-laki memilih istri yang baik, saleh. Kemudian perempuan pun mencari ya suami yang baik, yang saleh. Nah, jauh dari sebelum kelahiran. Kemudian juga para orang-orang soleh, para nabi, ya, kemudian orang-orang saleh yang lainnya, senantiasa mereka berdoa sebelum bayinya lahir. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, wahai Tuhanku, berikanlah kepada aku dzurriyyah thayyibah. Itu kan berarti sebelum anak lahir. Iya. Sudah meminta doa. Siti Maryam ya ketika mengandung, ya begitupun orang-orang saleh yang lainnya, ketika anaknya sebelum lahir itu sudah minta supaya anaknya menjadi anak yang saleh. Berarti pendidikan itu, atau tadi pendidikan itu sebetulnya orang tua itu tidak hanya ketika anak lahir. Justru mohon maaf, dari sejak sebelum menikah itu sudah harus dimulai ya. Laki-laki itu harus mencari yang calon istri yang soleha. Kalau perempuan berarti harus mencari calon suami yang soleh. Bahkan ketika hamil pun pendidikan itu juga sudah dimulai. Setidaknya tadi berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberikan dzurriyyah thayyibah, keturunan-keturunan yang baik dan sebagainya begitu. Jadi bebannya sebetulnya kalau cukup besar. Cuma inilah yang kadang kita atau orang tua itu ya sudahlah, nanti nunggu anaknya masuk sekolah, jadi sudah sebatas itu gitu. Tapi untuk menjaga jarak atau justru untuk pendidikan terbaik itu justru memang dari sebelum menikah begitu ya. Oke. Nah tadi sudah cukup jelas ya. Kalau untuk ini di era sekarang era yang luar biasa dengan gempuran media sosial, gadget, gawai dan luar biasa, dan bahkan setiap anak sekarang itu mungkin punya yang namanya gadget nih. Dan pasti bisa dibayangkan bagaimana ketika anak sudah megang, itu mereka akan lupa waktunya. Lupa waktu dengan ibadahnya, tadi dengan ma'rifatullah, dengan inilah yang sebagainya. Bahkan mereka harus hafal ini, tapi mereka justru menghafalkan lagu atau hal-hal yang sebetulnya nggak perlu untuk mereka hafal gitu sana. Nah, ada tips nggak untuk orang tua atau untuk para pendengar ini, sekiranya bagaimana mereka itu bisa menanamkan nilai-nilai Quran atau nilai-nilai pendidikan dasar tadi kayak ma'rifatullah dan lain sebagainya kepada anak-anak? Kita apa Ya, ini menjadi masalah yang dihadapi hampir semua orang tua gitu. Zaman sekarang ya. Karena tidak luput dari gadget. Ya, tidak luput dari gadget, kemudian ketergantungan ke gadgetnya itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan ada orang tua yang berpikiran, supaya anak kita anteng udah gampang, nanti kita mau kemana sodorkan aja kasih aja gadget, nangis gadget gitu kan, gitu ya. Nah, sebenarnya banyak ya para tokoh-tokoh pendidikan, kemudian juga praktisi pendidikan yang memberikan beberapa solusi ya. Beberapa solusi ya, diantaranya memang bisa dengan membatasi. Artinya ketika mereka mungkin sudah terbiasa, kemudian kalau langsung dihilangkan begitu saja mungkin mereka akan berontak, gitu kan.
bisa dengan cara membatasi, misalkan nanti main gadgetnya pas liburan sekolah ya, atau misalkan Sabtu Minggu ataupun apa gitu kan. Supaya di waktu-waktu, mereka, sekolah hari Senin sampai Jumat itu mereka fokus untuk kegiatan di sekolah, juga kemudian nanti ada tugas-tugas sekolah. Ya, kemudian mungkin bisa juga anak itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain. Gitu kan. Entah misalkan hobi anak ini apa nih, misalkan hobinya olahraga futsal, masukkan misalkan olahraga futsal, misalkan kalaupun ini cari temannya yang lain yang misalkan di kampung untuk main futsal gitu kan, atau yang hobinya misalkan melukis ataupun apa, maka diarahkan sehingga mereka lupa dengan gadgetnya, meskipun ya tidak bisa mungkin sepenuhnya ya lepas dari gadget. Mungkin ya itu yang bisa menjadi solusi ya ketika anak kita memang ketergantungan, ataupun bisa juga ada dengan memberitakan atau mempertontonkan kepada anak hal-hal negatif dari pemakaian gadget yang berlebihan. Ya, yang membuat anak itu, oh iya ya, misalkan akibat cari di YouTube akibat nonton kelamaan nonton, misalkan matanya apa, itu mungkin ya meskipun hanya sehari 2 hari mereka takut, tapi ketika ada rasa takut dalam diri mereka bahwa oh akibatnya seperti ini, mereka pun nanti kalau terus diingatkan mereka pun akan membatasi diri. Memang ketika ini setelah 2 hari lupa tuh main gadget lagi, diingatkan lagi ya. Nah, mungkin bisa dengan cara seperti itu. Berarti kuncinya itu sebetulnya ketegasan orang tua sebenarnya. Betul. Gimana orang tua setidaknya memberikan batas gitu lah, memberikan batas agar tidak untuk tidak berlebihan ya, tidak berlebihan dalam memakai dan lain sebagainya gitu. Nah, berbicara masalah ketegasan ya, ini banyak sekali terjadi nih. Nah, contoh yang mungkin belum lama kemarin lah, orang tua ketika ada anaknya yang mohon maaf di sekolah atau di tempat pendidikan mereka melakukan kesalahan, kemudian gurunya itu menghukum. Yang di sini jadi pandangan itu kan adalah apakah di rumah itu pendidikan ketegasan artinya anak kamu itu salah ya harus terima konsekuensinya. Tapi ada orang tua yang justru malah maksudnya ini adalah membela anak gitu loh, padahal sudah jelas anaknya itu salah. Nah ini harusnya itu mungkin kalau dari hemat saya kan ada di situ harus pendidikan daripada orang tua. Kalau kamu melakukan kesalahan ya dihukum ya itu maklum, kecuali mohon maaf kamu nggak melakukan kesalahan kok tiba-tiba ada hukuman, itu kamu berhak untuk mempertanyakan lah, untuk tidak menerima itu. Tapi kalau salah kok nggak mau, justru malah orang tuanya mendukung, itu kan nanti menjadikan anak itu semakin berani dong ini itu. Nah untuk dasar seperti itu untuk menghilangkan yang sekarang mungkin banyak anak-anak seperti itu, dia melakukan kesalahan, dihukum, ditegur, dia nggak terima. Nah ini sebetulnya kesalahan pendidikan dari mana nih Ustaz? Ya. Menurut hemat saya itu pengaruh orang tua sangat besar dalam hal ini. Jadi ketika orang tuanya itu selalu membela anaknya meskipun anaknya salah, nah itu yang akan membuat anak itu berani untuk melakukan kesalahan dan melanggar dengan berasumsi nanti saya dibela orang tua saya, saya dibela orang tua saya. Ya mungkin banyak juga orang mengatakan kalau orang tua dulu anaknya lapor dimarahin guru malah ditambahin tambah hukuman. Jadi anak itu takut lapor ke orang tua. Karena sekarang mungkin mungkin orang tua itu sayang, seperti itu sayang kepada anak. Cuman kalau menurut hemat saya sayang yang salah kaprah. Memang tujuannya melindungi anak, tapi ketika anak itu memang salah, kemudian orang tua pun hanya mendengar dari satu pihak dari laporan anaknya saja, itu kurang tepat. Jadi orang tua harus bijak mendengar laporan dari anak, juga mendengar juga laporan dari
pihak sekolah sehingga mendapatkan informasi yang valid, gitu kan? Nah, karena kalau misalkan dia hanya mendengarkan informasi dari anaknya itu, pasti anaknya akan membesar-besarkan masalah sehingga emosinya itu tersulut emosinya sehingga dia tidak berpikir panjang dan hanya menyalahkan pihak sekolah ataupun pihak yang lainnya seperti itu. Ya maka orang tua harus bersikap bijak. Harus bijak. Iya. Bagaimana ketegasan Rasulullah SAW kalau Fatimah putriku, putri Muhammad itu mencuri, saya yang akan memotong tangannya.